Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah ditungguin 1 hari sesuai waktu yang disurati oleh pengadilan, Yusuf Mansur ternyata tidak berani menampakkan batang hidungnya. Yusuf Mansur, Jama'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Orang-orang pingin dia datang sebagai seorang kesatria, tokoh agama, kan dia nggak mau disebut penipu gitu. Nah, bersaksilah di tempat yang ada sanksi hukum gitu. Dia nggak berani. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa dia itu memang seorang pengecut. Coba kalau dia bukan, katanya dia nggak terlibat, aneh nggak tahu-tahu, berani dia buat klarifikasi ke Mahkamah Agung lah. Ketika minta bersaksi kok nggak mau? Masih mau dong. Kalau dia mau, tuntaslah segala permasalahan dia secara hukum gitu. Karena saksi-saksi yang memberatkan dia sudah bicara. Nah, karena buktinya mungkin nggak cukup ya dari saksi-saksi ini, akhirnya diambil oleh pengadilan. Yusuf Mansur juga membuat klarifikasi gitu. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Kalau begitu dia bilang nggak ada, bersumpah demi Allah segala macam, ya maka persoalannya dianggap selesai. Tapi dia sebagai seorang pengecut, coba kalau dia nggak pengecut, dia akan datang dong sebagai seorang kesatria. Dia salami itu jemaah-jemaah itu semua gitu. Dari dia bersaksi dia tidak terima gitu. Atau dia bersaksi dia tidak tahu-tahu gitu. Kan bisa selesai gitu. Tapi dia nggak berani datang, ya pengadilan berkesimpulan. Begitu orang yang merasa uangnya di store berani bersumpah, kok dia menerima nggak berani sumpah gitu. Beranilah sumpah. Sumpah menerima atau sumpah tidak terima. Tapi memang sekali lagi, manusia-manusia yang bersalah itu umumnya dia tidak berani bertindak kesatria. Gitu. Juga nggak kita lihat itu, ada katanya sahabat Yusuf Mansur, mana dianya? Atau katanya teman-teman Yusuf Mansur, jemaah Yusuf Mansur, murid Yusuf Mansur, gurunya di pengadilan kok diam aja? Katanya murid. Jadi dapat kita pastikan orang-orang yang berada di sekitar Yusuf Mansur itu, ya kemungkinan dia itu hum fi millatin wahidah gitu. Sama mereka itu. Gitu. Karena itu begitu ada masalah, masing-masing kabur menyelamatkan diri. Kabur dia. Coba ditungguin supaya ya masalah orang-orang ini bisa dikelirkan gitu. Bisa dikelirkan. Ini enggak, di mana-mana dia bilang aneh difitnah. Aneh enggak tahu-tahu. Pada cerita yang lain, karena dia kan biasa enggak konsisten ini orang nih. Aneh udah bayar. Sudah bayar 23 miliar. Ditanya oleh Zaini Musa, "You bayar ke siapa?" Dia enggak bisa jawab gitu. Jadi inilah buntu secara hukum orang dibikinnya. Kalau buntu secara hukum orang kan marah ini nantinya. Marah orang gitu. Inilah kita lihat periode tergelap dalam kehidupan beragama kita di era reformasi. Ini munculnya orang seperti Yusuf Mansur yang enak mencari uang dengan bahasa agama, berbahasa investasi, lalu menipu di balik dalil-dalil agama. Orang takut, ya jemaah itu lama itu, jemaah kota wisata itu untuk berani itu lama. Kenapa? Karena dia takut nanti, oh kok Islam begitu, dia takut sama orang lain. Takut dia, masa Islam menggugat ustadznya gitu, takut dia. Tapi begitu kasusnya nggak berhenti-berhenti, mulai keberaniannya tumbuh gitu. Begitu ada yang keberanian tumbuh, mulai ada lawyer yang berani, yang kebetulan juga korban gitu. Yang berani mengangkat ini kerana hukum. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bagi kita umat Islam yang mau mengaca kembali kehidupan para Nabi Muhammad dan para sahabat, mesti kita nggak usah malu. Nggak usah takut Islam akan jelek, justru itulah nilai lebihnya Islam gitu. Orang-orangnya berani menyatakan yang benar itu meskipun pahit. Misalnya di dalam sejarah Islamnya,
Bapak Ibu pernah nggak melihat Ali bin Abi Thalib itu pernah digugat oleh orang Yahudi, pernah diseret ke pengadilan oleh non-Muslim Yahudi, dan pengadilan memenangkan si Yahudi ini. Terpaksa Ali mengembalikan baju perang saat itu atau apa, saya lupa materinya. Terpaksa atas nama hukum khalifah pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengembalikan klaim yang diklaim oleh non-Muslim ini karena perintah pengadilan gitu. Jadi nggak ada Islam terhina saat itu. Oh saya ini khalifah, nggak ada begitu. Apalagi ini seorang ustadz, nggak ada. Dalam Islam itu orang telah dibuat status yang permanen itu, kullukum min Adam wa Adam min turab. Dalam ayat lain disebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang paling baik di antara kamu. Atau bahasa agamanya itu adalah yang paling bertakwa. Kalau bahasanya yang paling fair kehidupannya, yang paling baik. Nggak ada Ali merasa, oh ini saya sebagai khalifah maruah atau marwah saya terhina ini digugat oleh non-Muslim gitu. Enggak. Ali mendatangi pengadilan dan di fakta-fakta di pengadilan Ali kalah. Nah, ada atas nama hukum Ali mengembalikan, membayar gitu. Nah, ini atas nama kecil-kecil orang kita menjelaskan seperti itu kepada para jemaah ini, nggak usah takut gitu. Karena ini bukan soal Islam terhina, tapi ini soal kriminal. Ada orang berbaju ustadz kemudian bertindak kriminal. Nah, yang dibawa ke pengadilan itu tindakan kriminalnya. Jadi nggak perlu merasa takut apa gitu. Akhirnya muncullah keberanian dari jemaah masjid ini sehingga kasusnya bergulir saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, menunggu pengecut ini ternyata sama saja. Kalau asalnya pengecut, ya dia pengecut. Kalau asalnya memang culas, dia tetap akan berlaku culas gitu. Kalau asalnya itu sebagai seorang residivis gitu, dia akan mengulangi tingkah lakunya sebagai seorang residivis. Coba kalau memang dia sebagai seorang pemuka agama, mestinya dia datang, dia salami, dia selesaikan persoalan ini dengan baik, nggak usah pakai ngancam-ngancam orang. Gunakanlah ini, lapor sini, lapor sana, harga dirinya, apa segala macam gitu. Nah, orang mengajak dengan jalur hukum, sebuah jalan konstitusi yang dilindungi oleh negara. Tapi mereka nggak mau. Jadi sekali lagi kita lihat, Syumansur itu kalau begini tingkahnya, maka tekanan berikutnya orang akan mencari jalan lain gitu. Coba, di mana-mana dia berkoar. Kalau ada masalah datang ke rumahnya, datang orang ke rumahnya dia ngacir. Datang orang ke rumahnya dihadapi dengan security yang berlapis-lapis. Datang orang ke rumahnya, nggak ada tuh. Nampak dia guna menghormati tamu segala macam, nggak ada. Dia bangun itu rumah seperti rumah dalam cerita-cerita mafia gitu. Dalam cerita-cerita film. Seperti itu dia. Jadi memang susah ya kita berbicara dengan manusia pengecut. Nanti alasan entah apa lagi nih. Mungkin surat belum sampai lah, enggak tahulah gitu. Padahal enggak mungkin pengadilan akan melakukan tindakan sembrono. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Mari kita tunggu episode berikutnya bagaimana nasib dan akhir cerita investasi bodong yang menimpa hampir 250 jemaah masjid kota wisata Cibubur. Dengan kerugian awal itu mencapai 55 miliar rupiah. Yang menyangkut pada diri seorang Yusuf Mansur, jemaah Nur Khatib Mansur alias Ustadz alias Yusuf Mansur. Mudah-mudahan hal ini menjadi terang benderang dan jangan coba-coba kiai-kiai atau siapapun mencoba melindungi tindakan kriminal di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.